Shalom anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati kita semua. Kita bersyukur buat berkat kesehatan, berkat kekuatan, dan berkat umur panjang, sehingga hari ini kita dapat bertemu lagi dalam pelajaran agama Kristen. Hari ini Bapak akan menceritakan bagaimana Allah menciptakan manusia pertama di dunia ini. Bapak berharap kalian semua memperhatikan apa yang Bapak jelaskan. Dan nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Bapak mau kalian menulis jawaban kalian di buku tulis dan nanti kalian kirim ke classroom. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam kitab Kejadian yang pertama menceritakan bagaimana Allah menciptakan dunia ini beserta isinya. Adapun manusia itu sendiri diciptakan oleh Tuhan pada hari yang ke-6. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Tuhan membentuk dan menciptakan manusia pertama itu dari debu tanah. Dan kemudian Tuhan mengembuskan nafas hidup kepadanya, maka manusia itu pun hidup. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Bapak menjadikan ini sebagai alat peraga. Ya anak-anak, Tuhan itu menciptakan manusia dari debu tanah. Jadi Tuhan mengambil debu tanah dan dibentuklah sosok manusia. Ada kepalanya, ada tubuhnya, dan ada kakinya. Semuanya lengkap. Anak-anak yang kasih Tuhan, tetapi karena dia terbuat dari debu tanah, maka manusia yang masih berupa debu tanah ini tidak bisa hidup. Dia tidak bisa bernafas, dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa duduk. Tetapi bagaimana supaya debu tanah ini bisa hidup? Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menghembuskan nafas kepada manusia, menghembuskan nafas ke dalam manusia itu sehingga manusia itu bisa hidup. Ya, menghembuskan itu seperti meniup, ya. Nah, ini masih menjadi patung, seperti patung, ya, yang berbentuk manusia tetapi belum bergerak, tetapi Tuhan memberikan nafas hidup kepadanya. Tuhan menghembuskan nafas hidup kepada manusia itu seperti ini. Maka manusia itu yang terbuat dari debu tanah itu menjadi makhluk hidup. Dia bisa bangun, dia bisa berjalan, dia bisa bergerak. Ya, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dan Tuhan memberi nama manusia yang pertama itu adalah Adam. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, setelah Adam diciptakan, Tuhan melihat bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Maka Tuhan menciptakan seorang perempuan. Jadi manusia yang pertama kali Tuhan ciptakan adalah laki-laki atau pria, yaitu Adam. Dan Tuhan menciptakan seorang wanita, seorang perempuan untuk menjadi seorang penolong bagi Adam. Nah, ketika Adam sedang tertidur, ya anak-anak pasti pernah tertidur. Kalau sudah tidur, sudah nggak ingat apa-apa. Kalau sudah tidur, ya mungkin kita digigit semut, tidak terasa, tidurnya pulas, ya. Pada saat Adam sedang tidur pulas, disitulah Tuhan mengambil salah satu tulang rusuknya, lalu diciptakanlah seorang perempuan. Dan perempuan yang Tuhan ciptakan itu diberi nama Hawa. Dan semua manusia di bumi ini adalah merupakan keturunan dari Adam dan Hawa. Jadi Bapak dan kalian semua adalah keturunan Adam dan Hawa, yaitu manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi kita ini adalah semua bersaudara karena kita berasal dari satu keturunan, yaitu Adam dan Hawa yang Tuhan ciptakan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan memberi kita tubuh yang sehat. Tuhan memberi anggota tubuh yang paling atas, yaitu kepala. Ya, semua pegang kepalanya. Ya, ada kepalanya kan? Ya, di kepala kita ini ada rambut, ya, ada rambut. Ya, ada mata,
Ya, ada hidung, ada mulut, dan ada telinga. Tuhan juga memberi kita kaki dan tangan. Setiap anggota tubuh kita yang diberikan Tuhan saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi kita harus bersyukur dan menerima dengan senang hati tubuh yang Tuhan berikan. Amin. Dengan mata kita bisa melihat, ya. Kita bisa melihat ya keindahan alam yang Tuhan ciptakan. Kita bisa melihat teman-teman kita. Kita bisa membedakan teman yang satu dengan yang lain dengan melihat mereka, dengan melihat muka mereka. Kita bersyukur dengan mata yang Tuhan berikan. Amin, anak-anakku ini kasih Tuhan. Dan dengan kaki kita dapat berjalan. Bahkan kaki kita bisa gunakan untuk berlari, untuk bermain bola, ya, dan sebagainya. Dengan telinga kita bisa mendengar, ya. Nah, ketika ada orang yang menelpon kita, kita bisa gunakan telinga kita untuk mendengar. Ketika ada guru menjelaskan pelajaran, kita bisa gunakan telinga kita juga untuk mendengarkan, ya. Ketika orang tua kita memberi nasihat kepada kita, kita juga bisa menggunakan telinga kita. Dengan hidung kita dapat mencium, ya. Nah, dengan mulut kita bisa bicara, tetapi kita harus berbicara yang sopan, tidak boleh berkata jorok karena Tuhan tidak mau kita menggunakan mulut kita untuk berkata yang jorok, ya, ngatain temannya, menghina temannya, bentak orang tua, tidak boleh. Ya, Tuhan menciptakan mulut ini untuk membicarakan sesuatu yang baik. Amin. Dengan mulut kita bisa bicara, dengan mulut kita bisa makan, ya. Kalau kita nggak punya mulut, waduh, bagaimana kita bisa menikmati berkat makanan yang Tuhan sediakan? Kita akan kelaparan kalau nggak punya mulut. Kita akan kesulitan, kita akan susah kalau tidak ada mulut. Tapi kita bersyukur Tuhan berikan mulut kita, ya, sehingga kita bisa bicara, kita bisa menikmati berkat makanan yang Tuhan sediakan, ya, masakan mama yang enak kita bisa makan karena kita punya mulut. Dan dengan tangan kita bisa memegang sesuatu. Tapi ingat, tangan kita ini Tuhan ciptakan hanya untuk melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang memuliakan Tuhan. Kita tidak boleh gunakan tangan kita ini untuk pukul adik, untuk pukul teman, atau mencubit teman, ya. Kita harus gunakan tangan kita untuk belajar, untuk menulis, ya kan? Untuk menolong teman yang jatuh, kita pegang, ya, untuk mengangkat teman yang sedang jatuh. Untuk menolong teman yang terluka, kita mengambil obat. Itu adalah cara-cara yang dapat kita lakukan untuk memuliakan Tuhan dengan anggota tubuh yang Tuhan berikan. Amin. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan Allah kita dalam menciptakan manusia. Hanya dari debu, tetapi menjadi makhluk hidup, bisa bergerak, diberikan kepintaran, kecerdasan, dan hikmat Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi kita harus menggunakan setiap anggota tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Setuju? Kita gunakan semua anggota tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Tidak boleh kita gunakan anggota tubuh kita untuk melakukan hal yang tidak baik, ya, melakukan kejahatan atau sesuatu yang tidak baik seperti mencubit, seperti memukul, menendang teman. Itu semua tidak boleh, karena kalau hal itu kita lakukan tentunya akan membuat Tuhan sedih dan kecewa kepada kita. Mari muliakan Tuhan dengan seluruh anggota tubuh kita. Amin. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, tiba saatnya Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan. Oleh karena itu, Bapak minta supaya kalian semua menyiapkan buku tulis dan pensil kalian. Bapak minta kepada kalian cukup menulis jawabannya saja. Setelah selesai menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak, kirimlah tugas-tugas kalian tersebut ke classroom. Ya, oke. Kita masuk pertanyaan nomor yang ke-1. Ya, dengarkan baik-baik. Pertanyaan nomor 1.
Nama kitab yang menceritakan tentang penciptaan manusia pertama adalah, ayo tulis ya. Oke, kalau sudah selesai kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah, manusia pertama yang Tuhan ciptakan bernama titik-titik. Mari kalian tulis jawabannya. Kalau sudah selesai, kita akan lanjutkan pertanyaan yang ketiga. Ya, sekarang pertanyaan yang ketiga, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa titik-titik. Nah, tadi Bapak sudah cerita, pasti kalau mendengar, pasti bisa mengerjakan. Ya. Pertanyaan yang keempat, Tuhan ingin supaya kita menggunakan anggota tubuh kita untuk titik-titik. Ayo, tadi Bapak sudah sebutkan bahwa Tuhan menciptakan anggota tubuh kita itu ada tujuannya, yaitu untuk melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Ya, pertanyaan yang ke-5, pertanyaan yang terakhir. Hari ini cukup 5 pertanyaan saja, ya. Tapi kalian harus mengingat semua apa yang Bapak jelaskan. Oke, pertanyaan yang kelima adalah, Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke titik-titik. Oke, hari ini Bapak memberikan 5 pertanyaan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak, yang sudah mengikuti apa yang Bapak jelaskan dalam pelajaran agama Kristen hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengerjakan soal-soal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian. Haleluya.